wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai kabar terbaru tentang pendataan honorer ya, yang kemarin diadakan sistem pemetaan dari BKN. Itu kan Bapak Ibu daftar melalui halaman website pendataan non ASN BKN gitu ya. Nah, untuk kesempatan ini ada kabar terbaru mengenai informasi dari hasil pendataan, karena memang untuk terakhir terakhir pendataan itu batasnya bulan ini 30 September 2022. Nah, informasi ini itu muncul dari Info GTK, ini khusus guru dan tenaga administrasi sekolah. Jadi informasi ini muncul ketika Bapak Ibu login menggunakan Info GTK. Nah, di bagian verbal ijazah itu di bagian bawahnya itu ada eh, notifikasi seperti ini. Tercatat lulus passing grade P3K, dan ada juga tercatat di database PKN. Dan yang terakhir yang saya amati ya dari akun teman-teman, itu notifikasinya kosong atau tidak muncul notifikasi apa-apa. Padahal dalam pendataan non ASN yang kemarin itu kan diverifikasi melalui BKPSDM. Nah, di situ semuanya mengirimkan data sesuai apa yang diminta oleh BKPSDM. Namun pada akhirnya kemarin sekarang ya itu masih belum muncul juga nih yang notifikasi kosong. Artinya ini perlu ditanyakan, kemudian kita perlu bahas pada video kali ini. Untuk lebih lanjut silakan Bapak Ibu simak video kali ini agar bisa memahami informasi yang saya share dari hasil diskusi operator dan teman-teman yang menjadi koordinator pendataan ini ya. Jadi untuk kasus yang pertama itu tercatat ya notifikasi bahwa lulus passing grade P3K. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di monitor ini, kalau Bapak Ibu masuk ke info GTK di bagian kanan, scroll ke bawah sedikit, itu yang bagian bawahnya itu ada status verbal ijazah S1 atau D4. Nah, yang di bagian bawah poin 10 itu ada kondisi verbal, di mana kondisi verbal itu hasil atau informasi dari pendataan kemarin Bapak Ibu honorer khususnya. Nah, di sini tercantum keterangan tercatat lulus passing grade P3K. Contoh kasus satu ini itu yang tercatat atau yang keterangannya tercatat lulus passing grade P3K, dia mempunyai latar belakang. Yang pertama itu lulus passing grade saat tes P3K tahun 2021, namun belum mendapat formasi. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, latar belakang kedua, dia mengikuti tes P3K namun tidak lolos passing grade. Tapi umurnya itu sudah lebih dari 35 tahun. Jadi ada dua latar belakang yang Bapak Ibu bisa amati ya, jika ada teman-teman yang latar belakangnya seperti ini. Nanti di situnya akan muncul meski sama-sama sama-sama pendataannya bareng gitu. Pendataannya bareng, namun dari masing-masing keterangan informasi dari BKN itu akan munculnya berbeda-beda tergantung kondisi latar belakang guru tersebut atau tenaga TU tersebut. Nah, latar belakangnya itu seperti ini. Nah, selain ini ada contoh kasus yang kedua seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada 3. Nah, yang keduanya, contoh kasus keduanya itu, contoh kasus kedua terdapat notifikasi tercatat di database ya. Nah, database di sini dimaksudkan bukan Kemendikbud, melainkan BKN. Jadi untuk yang BKN, untuk yang server info GTK ini terintegrasi dengan BKN dan Kemendikbud. Jadi data yang diambil itu dari Kemendikbud, kemudian
disampaikan lagi ke BKN. Pokoknya di sini itu server dari BKN, namun data dirinya itu diambil dari Dapodik atau Kemendikbud, kemudian bisa juga diambil dari data server BKN. Jadi intinya saling berkaitan. Nah, untuk keterangan ini yang verbal ijazah ini yang menginformasikan notifikasi kondisi verbal terus tercatat di database itu hasil dari informasi kemarin pendataan database Bapak Ibu, pendataan non ASN Bapak Ibu yang kemarin yang kerja di instansi pemerintahan khususnya, dan ini untuk guru dan TU. Nah, untuk kasus yang kedua itu pegawai tersebut itu memiliki latar belakang. Yang pertama itu tidak lolos PPG saat tes P3K 2021. Namun dia karena ikut pendataan, maka data ini diambil dari pendataan. Jadi tercatat gitu. Tercatat database karena melalui hasil verifikasi kemarin. Nah, itu yang background pertama. Kemudian background yang kedua, guru tersebut atau pegawai tersebut itu umurnya kurang dari 35. Ya, jadi kenapa ada pembeda contoh kasus 1 dan kasus 2 notifikasinya berbeda? Karena dilihat dari backgroundnya Bapak Ibu. Background yang kasus pertama itu ada yang lulus P3K sesuai passing grade ya. Kemudian tidak memiliki formasi, dan yang kedua itu tidak lolos passing grade namun umurnya itu lebih dari 35. Nah, maka notifikasinya berbeda seperti kasus pertama. Untuk kasus yang kedua ini udah tidak lolos gitu ya, tidak lolos passing grade di P3K kemarin, namun umurnya itu kurang dari 35. Nah, untuk notifikasinya seperti ini, hanya tercatat di database tanpa ada notifikasi yang seperti slide sebelumnya. Nah, ada contoh kasus lagi yang ketiga, ini yang paling parah ya, karena memang ini yang contoh kasus yang ketiga ini lebih parah daripada kasus 1 dan kasus 2. Nah, contoh kasus yang ketiga ini, guru tersebut SK-nya ada, masa kerjanya juga lebih dari 3 tahun atau sudah lulus verifikasi pendataan non-ASN di BKPSDM-nya udah lulus verifikasinya. Kemudian dia adalah tata usaha, kemudian masa kerja lebih dari 3 tahun, namun di sini tanpa notifikasi atau kosong. Latar belakang dari pegawai tersebut, yang pertama, ini sharing ya, silakan Bapak Ibu simpulkan dari masing-masing kasus 1 dan kasus 2, 3, simpulkan. Tapi yang jelas pemahaman saya atau hasil diskusi atau yang sebelumnya saya sudah pernah membuka info GTK satu persatu dan saya amati, ternyata punya kasus yang berbeda dan punya background yang berbeda-beda. Nah, untuk background yang ini, yang notifnya kosong, itu pertama, belum pernah daftar akun SSCASN 2021, atau kemarin itu tidak ikut tes P3K, melainkan hanya mengikuti tes CPNS. Dan ada juga notif yang kosong, ini masih berkaitan tentang kasus 3. Ada juga pegawai yang tidak mengikuti tes CPNS, tidak mengikuti tes P3K, namun belum pernah mengikuti atau belum pernah registrasi akun SSCASN pada tahun 2021. Dan sama kejadiannya itu, notifnya kosong. Kemudian background yang kedua itu umurnya itu kurang dari 30 tahun. Ada yang notifnya kosong ya, di salah satu instansi saya itu ada yang umur 27, ada yang umur 25, namun belum pernah ikut tes P3K kemarin. Ini kemungkinan itu alasan yang paling paling rasional gitu untuk menjawab notif yang kosong ini, dari 2 faktor itu. Dan faktor yang kemungkinan kecil ya,
backgroundnya itu BKN menangguhkan hasil pendataan non-ASN 2022. Maksud dari BKN menangguhkan hasil pendataan non-ASN 2022 itu bisa jadi ketika upload itu salah data. Yang kedua bisa jadi, ini banyak kemungkinan ya, menangguhkan ini maksudnya. Yang kedua itu bisa jadi pegawai tersebut itu sedang dalam proses verifikasi oleh Kemendikbud atau masih dalam proses verifikasi BKN. Nah, itu yang kemungkinan yang poin ketiga ini, latar belakang itu BKN masih menangguhkan hasil pendataan non-ASN 2022, makanya di sini tidak muncul notifikasi untuk contoh kasus yang ketiga. Nah, untuk yang contoh kasus ketiga, notifnya kosong, tidak ada notif database, tidak ada notifikasi tercatat di database, apalagi nggak ada notif yang seperti kasus pertama lulus passing grade gitu, P3K itu tidak. Maksudnya di sini kasus yang ketiga itu tidak ada sama sekali. Nah, untuk solusinya nanti yang kasus ketiga ini bisa Bapak Ibu simak pada video berikutnya. Nanti saya akan bikin video sharing mengenai solusi tentang pendataan non-ASN kemarin tidak muncul notifikasi apa-apa. Padahal kemarin itu kita bersama-sama gitu ya, melampirkan lampiran yang sekiranya perlu diupload oleh BKN, kemudian menginput masing-masing SK dan lain sebagainya. Itu kita sama-sama, tapi kenapa di hasil akhirnya itu yang background atau yang kasus ketiga itu tidak muncul apa-apa. Nah, nanti kita akan sharing, kita akan cari solusinya pada video berikutnya. Untuk video kali ini dicukupkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.